Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa di channel ini. Kali ini kita akan membahas ukuran bagi data berkelompok. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik ukuran bagi data berkelompok. Misal saya punya data sebaran frekuensi seperti ini. Apa itu sebaran frekuensi? Silakan Anda lihat di video sebelumnya. Baik, kita punya sebaran frekuensi seperti ini. Nah, kemudian min atau rata-rata bagi data berkelompok ini itu dinyatakan dengan rumus seperti ini. Sigma FIMI dengan I bergerak dari 1 sampai dengan K dibagi dengan sigma FI dengan I bergerak dari 1 sampai dengan K. Bagi Anda yang ingin tahu apa itu notasi sigma, silakan simak video sebelumnya. K itu adalah jumlah kelas. Dalam hal ini kelasnya 5 ya. Itu. Kemudian M adalah nilai tengah kelas. Ya, ini rumusnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan Anda lihat videonya. Kita lihat ya, bagaimana nilai tengah atau min dari sebaran frekuensi. Berikut ini. Pertama, kita hitung frekuensi kelas pertama dengan nilai tengahnya. Nilai tengah kelas ya, M ini adalah nilai tengah kelas. Kita kalikan dapat angka 178. Berikutnya, kelas berikutnya, kelas kedua, frekuensinya 9 dikalikan dengan nilai tengah kelasnya 54,5. Kita dapat angka 490,5. Dan seterusnya, sampai bawah kita lanjut. Ya, kita dapat perkalian antara frekuensi dan nilai tengah kelas. Nah, kalau kita jumlahkan, hasilnya dapat angka 3.305. Baik, sehingga minnya, ya, rata-ratanya dari sebaran frekuensi atau data berkelompok ini itu adalah sigma FIMI dibagi dengan sigma FI. Ya, jadi ini 3305 yang merupakan jumlah F1 kali M1 dibagi dengan sigma FI yang ini 50. Sehingga kita dapatkan rata-rata data berkelompok ini atau min data berkelompok ini adalah 66,1. Berikutnya kita akan menghitung median ya. Akan kita bahas median. Punya data yang tadi ya, ini adalah sebaran frekuensi. Median itu rumusnya adalah L0 plus C kali N per 2 kurang sigma F kurang M dibagi dengan FM. Di mana LO itu adalah lower confidence boundary kelas median. Apa itu LCB? Silakan saksikan video sebelumnya. Ya, kemudian C itu adalah panjang kelas, N itu jumlah data, FM ini adalah frekuensi kelas yang memuat median. Sedangkan sigma F kurang dari M itu adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Median adalah suatu nilai yang membagi gugus data dua bagian sama besar. Langkah pertama adalah kita harus menentukan kelas median, yaitu kelas di mana terdapat nilai yang membagi gugus data dua bagian sama besar. Baik, ini karena total datanya 50, ya, berarti mediannya akan terletak pada 50 per 2, 25. Ya, berarti data ke 25. Kita lihat, ini ada di kelas mana? Ini data pertama sampai data keempat, ini data kelima sampai data ke-14, ya, yang di sini data ke-15 sampai dengan data ke-31. Nah, berarti data ke-25 itu ada di sini, terletak di sini. Berarti ini kita sebut sebagai kelas median. Baik, lanjut ya. Kita hitung, berarti L
O itu adalah LCB kelas median, berarti 59,5. Kemudian panjang kelasnya, ini C, 10 ya. Kemudian N-nya 50, masukkan ke sini. Kemudian jumlah seluruh frekuensi sebelum frekuensi kelas median, berarti ini 9 tambah 4, 13. Dibagi dengan frekuensi kelas median. Ini adalah frekuensi kelas median, 18. Kita dapatkan angka 66,17, sehingga mediannya itu adalah 66,17. Sekarang kuartil. Kalau tadi median membagi data 2 bagian sama besar, kalau kuartil membagi data 4 bagian sama besar. Sehingga kita punya Q1, Q2, dan Q3. Baik, ini datanya masih sama. Bagaimana rumusnya? Tidak rumusnya. Jadi, kuartil ke I itu sama dengan LO plus C kalikan IN per 4 minus sigma F kurang dari QI dibagi dengan FQI, di mana LO adalah LCB kelas kuartil ke I, C panjang kelas, N jumlah data, FQI adalah frekuensi kelas kuartil ke I, dan sigma F kurang dari QI sama dengan jumlah seluruh frekuensi sebelum frekuensi kuartil ke I. Jadi saya ingatkan lagi, kalau Q itu ada 3, Q1, Q2, dan Q3. Q1 membagi 1/4 dan 3/4, Q2 membagi setengah dan setengah, ya, berarti Q2 sama dengan median kan. Q3 membagi data 3/4 bagian dan 1/4 bagian. Baik, kita coba ya, kita coba hitung Q1. Berapakah Q1? Yang pertama adalah kita cari kelas kuartil ke-1. Berarti tentukan kelas yang memuat kuartil ke-1. Karena tadi kuartil 1 itu membagi data 25% dan 75%, berarti akan terletak pada data ke 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Kita lihat, ada di kelas mana? Ada di kelas yang ke-2. Di sini terletak data ke-12,5. Ya. Berarti inilah kelas kuartil ke-1. Baik. Berapa LO-nya? LO-nya 49,5. C-nya 10. Kemudian kita masukkan I-nya 1, N-nya 50 ke persamaan ini. Kemudian kita lihat jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil ke-1. Berarti frekuensi sebelum yang ini. Berarti 4. Ya kan? Cuma ada satu kelas, berarti 4. Ini 4. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ke-1. Ini 9. Ya, 9. Sehingga kita dapatkan Q1 adalah 58,94. Lanjut, desil. Ini adalah suatu ukuran yang membagi data 10 bagian sama besar. Berarti akan ada 9 ukuran desil, yaitu D1, D2, D3, D4, sampai dengan D9. D3 adalah yang membagi data 3 bagian dan 7 bagian. D8 adalah yang membagi data 8 bagian dan 2 bagian. Ya, kita buat contohnya seperti ini, misalnya seperti ini, data yang tadi. Ya, DI itu sama dengan LO plus C kali IN per 10 kurang sigma F kurang DI dibagi dengan FDI. Di mana LO adalah batas bawah sebenarnya kelas desil ke I, C panjang kelas, N jumlah data, FDI adalah frekuensi kelas DI, dan sigma F kurang DI adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum frekuensi kelas yang memuat DI. Baik, teladan, misalkan kita coba akan hitung D8, berarti membagi 8 bagian dan 2 bagian. Ya, kita hitung berarti data ke 8/10 kali 50 sama dengan 40. Berarti kelas yang memuat desil ke-8 itu ada di data ke-40. Kita lihat
Ya, ini 4, kemudian 13, 31, ya. 32 sampai dengan 44 itu ada di kelas keempat ini. Berarti, nah, ini adalah kelas yang memuat desil ke-8. Ya. Berarti D8 sama dengan LO-nya ini 69,5, C-nya 10, kemudian I-nya 8, N-nya 50, kita masukkan ke sini. Kemudian ini dia. Sigma F kurang dari DI. Berarti jumlah seluruh frekuensi sebelum frekuensi kelas desil ke-8. Berarti 18 tambah 9 tambah 4, itu 31. Ya. Dibagi dengan frekuensi kelas desil ke-8, itu ini, 13. Bagi 13. Hasilnya adalah 76,42. Berarti desil ke-8 itu adalah 76,42. Lanjut, kalau ini adalah suatu ukuran yang membagi gugus data 100 bagian sama besar. P15 artinya membagi data 15% dan 85%. P72 artinya suatu ukuran yang membagi data 72% dan 28%. Baik, ini masih data yang tadi. Kita lihat ini rumusnya. Persentil ke I itu sama dengan LO plus C kalikan IN per 100 kurang sigma F kurang PI dibagi dengan FPI. Di mana LO adalah batas bawah sebenarnya kelas persentil ke I, C panjang kelas, N jumlah data, FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I. Dan sigma F kurang PI adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum frekuensi yang memuat kelas persentil ke I. Teladan, tentukanlah persentil ke-12. Baik, kita cari kelas persentil ke-12. Pertama, kita tentukan dulu data keberapa. Data ke-12 per 100 kalikan dengan jumlah total data 50. 6. Berarti data ke-6 itu adalah data P ke-12. Ya, kita cari data ke-6 itu ada di kelas yang ini. Ada di kelas yang ke-2 ya, karena ini data ke-5 sampai dengan data ke-13. Berarti ini adalah kelas persentil ke-12. Nah, berikutnya P12 itu sama dengan LO-nya 49,5 tambah panjang kelas 10, kemudian I-nya 12, N-nya 50 bagi 100 kurang jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas frekuensi persentil ke-12, yaitu ini. Ya, cuma ada satu nilai, yaitu 4. Dibagi dengan frekuensi kelas persentil ke-12, berarti ini. Ya, 9. Sehingga kita dapat hasil 51,72 merupakan P12. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ciao.